Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran dari. Nah, kembali lagi bersama Ibu untuk kita belajar bahasa Indonesia yang baik dan cermat. Oke, sebelum melakukan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, minggu lalu kita sudah membahas materi tentang pengertian teks deskripsi, ciri-cirinya, dan bahkan tujuannya. Nah, kali ini Ibu akan membahas materi tentang struktur dan kaidah kebahasaan di dalam sebuah teks deskripsi. Nah, pembahasan kali ini Ibu akan membahas tentang struktur teks deskripsi dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Nah, untuk struktur itu sendiri artinya adalah susunan yang sistematis atau berurut. Jadi, di setiap semua jenis teks pasti mempunyai struktur dan bagiannya masing-masing, termasuk ke dalam teks deskripsi. Di dalam teks ini terdapat 3 bagian struktur. Yang pertama, identifikasi, kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah. Nah, pengertian dari ketiganya, yang pertama identifikasi, yaitu pada bagian ini biasanya diuraikan nama objek yang akan digambarkan, lokasi, makna nama, atau pernyataan umum mengenai objek itu sendiri. Yang kedua adalah pada bagian deskripsi bagian ini terdapat 3 jenis pengembangan, yaitu deskripsi berdasarkan ruang pada objek tersebut, yang kedua anggota bagian-bagian objek, dan yang ketiga adalah pemfokusan. Dan yang terakhir, simpulan atau kesan. Pada bagian ini berisikan kesan penulis dengan apa yang dialami dan dilihat. Nah, di sini Ibu mempunyai teks yang berjudul Rumah Adit untuk mencontohkan kalian bagian-bagian teks deskripsi. Nah, bisa kalian lihat pada bagian yang pertama itu sudah ada bagiannya, yaitu identifikasi. Kenapa disebut identifikasi? Ayo kita baca bareng-bareng. Rumah Adit terletak di depan rumahku, yang mana di halaman rumahnya terdapat pohon mangga yang membuat suasana terasa segar. Bunga-bunga indah menghiasi depan rumah Adit. Nah, tadi pengertian identifikasi adalah salah satunya pengenalan nama objek. Nama objek di sini adalah rumah atau rumah Adit. Yang kedua bisa pengenalan lingkungan suasananya. Nah, lingkungan suasana di rumah Adit yaitu terasa segar dan bunga-bunga indah menghiasi depan rumah Adit. Yang kedua ada deskripsi bagian. Nah, tadi pengertian deskripsi bagian yaitu bagian-bagian dari objeknya. Nah, kita baca terlebih dahulu teksnya. Dinding rumah Adit berwarna putih dengan pintu dan jendela yang berwarna hijau serta lantai keramik yang berwarna putih bersih membuat rumah Adit sangat enak dipandang. Di situ ada bagian-bagian objeknya. Yang pertama, bagian dinding rumah Adit yang berwarna putih. Yang kedua, lantai keramik yang berwarna putih juga. Dan yang ketiga, rumah Adit sangat enak dipandang. Terakhir ada simpulan atau kesan. Nah, kalau kesimpulan atau kesan tadi pengertiannya adalah kesan dari si penulis untuk pembaca. Nah, di sini kesannya adalah di dalam rumah Adit posisi barang-barang sangat diperhatikan sehingga semua tertata rapi. Lantainya bersih serta harum, ruangannya membuat orang yang singgah mau berlama-lama di dalamnya. Nah, kesan yang terdapat dalam paragraf terakhir yaitu lantainya bersih serta harum, ruangannya membuat orang-orang yang singgah mau berlama-lama di dalamnya. Nah, itu pengertian dari struktur teks deskripsi. Dan selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kaidah itu sendiri bisa diartikan sebagai aturan atau aturan bahasa dalam teks deskripsi. Jadi, semua jenis teks itu pasti mempunyai kaidah dan aturannya masing-masing. Kalau di dalam teks deskripsi, aturan yang pertama adalah kata benda. Menggunakan kata benda. Mungkin kalian di SD sudah pernah sering mendengar apa itu kata benda. Kata benda adalah jenis kata yang merujuk pada segala hal yang dapat dibendakan. Kata benda biasanya dipakai untuk menyebut makhluk hidup, benda mati, tempat. Contohnya di sini adalah aku memiliki seekor kelinci jantan bernama Boni. Kata kelinci itu merupakan kata benda yang merujuk kepada makhluk hidup. Nah, yang kedua ada kalimat perincian.
Kalimat perincian yang menggambarkan objek secara detail apa yang dilihat, atau kalimat perincian bisa penggambaran secara detail atau pemaparan secara detail. Nah, contohnya rumah Adit sangat rapi. Nah, kata rapi ini kamu jelaskan lagi menjadi lebih rinci bagaimana rapinya tersebut. Tidak, misalnya, di dalam rumah Adit, posisi barang-barang sangat diperhatikan, sehingga semua tertata dan lantainya pun harum. Contoh yang kedua, ibuku sangat baik. Nah, ini kamu rincikan lagi, baiknya itu seperti apa. Misalnya, dia selalu menolong orang dan tutur katanya baik. Nah, untuk aturan yang ketiga, penggunaan majas. Apa sih majas? Ibu yakin kalian pasti belum familiar apa yang disebut dengan majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Majas ini bersifat konotasi. Nah, kalau di dalam sebuah teks deskripsi terdapat 3 majas yang dipakai. Yang pertama, majas metafora, yaitu majas yang menggambarkan sesuatu dengan perbandingan langsung atas dasar sifat yang hampir sama atau bahkan sama. Di sini contoh yang pertama yaitu tikus kantor masih banyak di negeri ini. Nah, contoh yang pertama itu adalah tikus kantor. Tikus kantor bisa diartikan sama dengan koruptor. Nah, yang kedua, Aldi adalah anak yang kutu buku. Kata buku itu bisa hampir sama dengan membaca. Yang kedua, majas personifikasi, yang artinya majas yang mengibaratkan benda mati seolah-olah memiliki sifat seperti makhluk hidup. Contoh yang pertama itu, ombak di lautan berlarian menuju ke tepi pantai. Kata berlarian itu hanya bisa dilakukan oleh makhluk hidup, seperti manusia atau binatang. Sedangkan ombak adalah benda mati. Yang kedua, pohon itu menari-nari di terpa angin. Kata menari-menari itu juga hanya bisa dilakukan oleh manusia atau makhluk hidup, sedangkan pohon itu adalah benda mati. Nah, selanjutnya ada majas hiperbola, yaitu majas yang mengandung suatu pernyataan secara berlebihan atau membesarkan suatu hal. Contohnya, aku akan memberimu bulan dan bintang-bintang dan apapun yang kamu inginkan. Seperti yang kita ketahui bahwa kita tidak bisa mencapai bulan dan bintang-bintang. Maka dari itu disebut dengan majas hiperbola karena terlalu berlebihan. Yang kedua, suara keras dari konser itu menggelegar membelah bumi. Nah, ini juga kita tidak mungkin melakukan atau membelah bumi, ya. Dan yang terakhir ada penggunaan kalimat yang berhubung dengan panca indera. Nah, seperti yang pernah Ibu jelaskan bahwa teks deskripsi itu melibatkan panca indera manusia. Yang pertama, seolah-olah melihat. Contoh teksnya adalah, pemandangan di desa ini jauh lebih indah dibandingkan di kota. Yang kedua, ada seolah-olah merasakan. Contoh teksnya, oleh karena bersih, rapi, kelas kami menjadi sangat nyaman, sehingga membuat kami konsentrasi belajar. Yang terakhir ada seolah-olah mendengar. Air sungai mengalir di sana, gemericik suaranya menambah asri suasana. Burung kecil bernyanyi diiringi bunyi seruling petani. Nah, itu yang berkaitan dengan kaidah kebahasaan di dalam teks berita. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian memahami dan mengenai tugas akan Ibu upload melalui Google Classroom. Oke, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.